Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club dalam episode RUU AIP, Haluan Ideologi Pancasila. Benarkah melumpuhkan Pancasila? Sebelumnya, aplaus dulu untuk Ivan Destorman dengan lagu Pancasila Rumah Kita, ciptaan Prengki Sailatua. Pemirsa, di tengah hebohnya atau ramainya masalah COVID-19 atau virus corona, tiba-tiba kita dikagetkan oleh polemik politik yang ternyata kencang sekali, yaitu tentang rancangan undang-undang AIP yang tanggal 12 Mei yang lalu disetujui oleh paripurna DPR untuk dibahas menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna itu sendiri sudah terjadi perbedaan pendapat di antara fraksi yang ada. Fraksi PKS misalnya menolak, fraksi PAN memberi catatan-catatan, dan Demokrat sama sekali tidak menghadirinya. Tapi perdebatan di situ tidak sesengit belakangan. Reaksi datang dari berbagai ormas, khususnya ormas Islam. Ormas NU bereaksi dan menganggap bahwa itu undang-undang itu akan memperlemah atau mereduksi Pancasila itu sendiri. Dan Muhammadiyah senada. Begitu juga ormas-ormas Islam lainnya bahkan menuduh bahwa undang-undang ini sengaja untuk melumpuhkan Pancasila itu sendiri, dan bahkan mau menumbuhkan ideologi lain. Ideologi lain yang dicurigai adalah PKI akan muncul kembali, karena ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pertama dari Pancasila. Di situ pun ditambahin bahwa ketuhanan menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Tapi apa benar bahwa ini adalah untuk mereduksi Pancasila? Toh undang-undang ini diajukan oleh fraksi di DPR dalam hal ini PDIP, dan disetujui oleh banyak fraksi lain juga, yaitu ada fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi PKB, dan bahkan fraksi Gerindra, walaupun ada catatan juga. Salah satu catatan kalau dari PKS adalah menginginkan TAP MPRS nomor 25/96 harus ada di dalam konsideran undang-undang ini untuk menegaskan bahwa undang-undang ini tidak mentolerir adanya ideologi komunis hidup kembali. Tapi bagaimana sebetulnya penjelasan dari PDIP? Kita akan bergabung dengan Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah. Saya persilakan Pak Ahmad Basarah untuk
terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bang Karni dan seluruh narasumber diskusi ILC pada malam hari ini. Yang mohon maaf untuk alasan waktu tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan seluruh pemirsa TV One dimanapun berada. Pertama, mumpung masih dalam bulan Syawal, saya mohon izin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh umat Islam Indonesia, mengaturkan mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Karni dan TV One yang telah berkenan mengundang saya untuk hadir dalam diskusi yang amat penting ini, yang mudah-mudahan dari diskusi ini, Bang Karni memilih tajuk Rancangan Undang-Undang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila. Mohon maaf Bang Karni, saya menggunakan nomenklatur awal rancangan undang-undang ini pada saat disahkan pada tanggal 17 Desember 2019 yang lalu menjadi Prolegnas DPR 2020. Waktu itu namanya adalah Rancangan Undang-Undang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila. Jadi kata kuncinya pada pembinaan. Jadi mohon izin saya menggunakan nomenklatur awal rancangan undang-undang ini. Yang Bang Ani katakan benarkah akan melumpuhkan Pancasila? Mudah-mudahan dengan diskusi ini saya berharap dan berdoa akan berujung pada kesimpulan bahwa ternyata rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila ini bukan untuk melumpuhkan Pancasila, tapi justru untuk mengokohkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang kedua, saya diundang dalam dua kapasitas. Pertama, kapasitas sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan yang kedua sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga oleh karena itu, apa yang saya akan sampaikan dalam pandangan-pandangan politik dan pandangan hukum saya akan mewakili dua perspektif tersebut, baik perspektif sebagai Wakil Ketua MPR maupun perspektif sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Izinkan saya, Bang Karni dan para narasumber yang lainnya, memulai menyampaikan perspektif saya sebagai Wakil Ketua MPR RI. Pada tanggal 20 Oktober 2020 yang lalu, pada saat MPR melantik Den Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MPR menyampaikan pidato politiknya. Dalam salah satu narasi pidato politiknya, beliau menyampaikan apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo yang telah mengambil ikhtiar atau upaya untuk memantapkan mental ideologi bangsa Indonesia dengan membentuk suatu badan khusus yang diberi nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam konteks hukum, payung hukum eksistensi dan pelaksanaan tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dipayungi oleh payung hukum setingkat peraturan presiden. Dalam hal ini adalah Perpres nomor 7 tahun 2018. Dalam kaitan itulah pidato politik Ketua MPR memberikan penekanan perlunya dukungan untuk memberikan payung hukum lebih kokoh lagi dalam tugas melakukan internalisasi dan pembumian Pancasila atau pembinaan ideologi Pancasila dalam payung hukum undang-undang. Jadi yang ingin saya katakan, asbabul wurud atau asbabun nuzul atau kronologis munculnya gagasan sebuah payung hukum untuk memberikan koridor bagi upaya membumikan kembali Pancasila itu lahir dari pidato politik resmi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memberikan penekanan pada pembinaan ideologi Pancasila. Berikutnya, sikap MPR itu kemudian diamini dan didukung oleh DPR dengan memasukkan Prolegnas 2020 Rancangan Undang-Undang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila. Rancangan Undang-Undang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila. Penekanannya pada kata pembinaan. Dua lembaga parlemen Republik Indonesia ini memberikan dukungan pada hadirnya payung hukum yang bersifat teknis untuk mengatur koridor, menginternalisasi, membumikan Pancasila dalam praksis kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini memang memiliki alasan-alasan yang cukup prinsipil. Setidaknya ada dua alasan yang saya catat. Alasan yang pertama adalah alasan sosiologis.
Alasan sosiologis yang saya maksudkan, saat ini masih terjadi semacam amnesia bangsa Indonesia terhadap falsafah bangsanya sendiri. Amnesia bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar falsafahnya bangsa Indonesia sendiri. Dalam catatan politik saya, dimulai ketika rezim awal reformasi ini melakukan satu diagnosa politik dan kemudian mengambil satu kesimpulan yang menurut saya agak kurang proporsional ketika memberikan justifikasi bahwa segala sesuatu yang dilakukan pada masa Presiden Soeharto adalah keliru semua. Dalam tesis saya, tidak ada pemerintahan di dunia ini yang semua produk pemerintahnya itu benar semua, dan sebaliknya tidak ada pemerintahan di dunia ini yang semua produknya itu salah semua. Saya kira sejak zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan selanjutnya pastilah adalah produk-produk pemimpinan yang baik yang dapat kita teruskan, dan yang keliru kita perbaiki. Apa yang dilakukan Pak Harto pada waktu itu, kita boleh berdebat tentang memanfaatkan P4 dan BP7 pada waktu itu. Tapi kehadiran negara untuk membina mental ideologi bangsanya bagi saya adalah satu keniscayaan. Tapi apa yang terjadi, pemirsa sekalian yang saya hormati, rezim awal reformasi karena menganggap Pancasila P4 zaman Pak Harto waktu itu adalah versi Orde Baru yang membuat hadirnya kekuasaan otoritarian selama 32 tahun, akhirnya MPR yang mengangkat Pak Harto di tahun 98, di tahun 97, 2 tahun kemudian mencabut TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4 sebagai payung hukum materi pembinaan ideologi Pancasila. Tidak berhenti di situ, saudara-saudara sekalian. Setahun kemudian, di tahun 98, satu badan khusus yang didirikan pada saat pemerintahan Pak Harto pada waktu itu, yang bernama Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, atau terkenal dengan istilah BP7, juga langsung dibubarkan. Beberapa tahun kemudian, ketika Undang-Undang Sisdiknas, atau Sistem Pendidikan Nasional direvisi, mata pelajaran Pancasila, yang dulu zaman saya sekolah, zaman Bang Karni sekolah, zaman Pak Ngabalin sekolah adalah mata pelajaran wajib, direvisi Undang-Undang Sisdiknas itu, mata pelajaran Pancasila dihapuskan dari mata pelajaran wajib. Jadi sejak saat itulah negara tidak lagi hadir, negara abai untuk melaksanakan tugas membina mental ideologi bangsanya sebagai akibat diagnosa politik tentang Pancasila yang dianggap bahwa Pancasila itu adalah versi-versian setiap rezim. Akhirnya saudara-saudara sekalian, sejak tahun 98 sampai tahun 2018 atau sekitar 20 tahun ketika kemudian Presiden Joko Widodo mengambil inisiatif dan prakarsa untuk menghadirkan tanggung jawab pemerintah mensosialisasikan mental ideologi bangsanya dengan mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tetapi pada kurun waktu 20 tahun itu sebagai akibat tidak hadirnya negara dalam mensosialisasikan mental ideologi bangsanya, masuklah ideologi-ideologi transnasional ke Indonesia. Ada 3 ideologi transnasional yang saya kira pernah berjaya mempengaruhi alam pikir, paham, dan falsafah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah ideologi komunisme yang diusung oleh Partai Komunis Indonesia yang pernah memperoleh juara keempat dalam pemilu pertama di Indonesia tahun 55 saat pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pada waktu itu. Dengan juara keempat pemilu legislatif tahun 55 itu, PKI kemudian memiliki perwakilan di parlemen. Ia memiliki track record pemberontakan setidak-tidaknya pada tahun 48 dan tahun 65. Terhadap gerakan PKI dan komunisme ini, negara telah memiliki solusi ketatanegaraan yang menurut saya sangat efektif. Di tahun 66, negara melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sementara telah mengeluarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan organisasi PKI dan underbow-underbownya serta melarang ajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme disebarkan di Indonesia. Lalu kemudian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara kemudian memperbaharui kembali komitmennya untuk menegaskan kembali bahwa PKI tidak boleh hidup, ajaran komunis tidak boleh hidup, melalui hadirnya sebuah ketetapan MPR di tahun 2003 yang lalu, tepatnya tanggal 7 Agustus 2003, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ketika untuk terakhir kalinya memiliki wewenang untuk membuat ketetapan MPR yang bersifat rekeling atau mengatur keluar,
TAP itu disebut TAP nomor 1 tahun 2003 tentang evaluasi dan peninjauan seluruh status hukum ketetapan MPR mulai dari tahun 60 sampai tahun 2002 dan menyatakan kembali secara tegas bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Jadi norma baru terhadap pemberlakuan TAP tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme ini diatur dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Jadi dengan demikian, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, karena saat ini MPR sudah tidak punya lagi wewenang untuk membuat ketetapan MPR yang bersifat mengatur keluar, apalagi mencabut ketetapan MPR sebelumnya, maka tidak ada lagi pintu keluar bagi dicabutnya TAP MPR nomor 25 tahun 66 itu. Jadi menurut pendapat saya, kalau saya istilahkan, tidak ada lagi pintu keluar secara hukum terhadap keberadaan PKI dan ajaran komunismenya. Lebih jauh dari itu, KUHP kita, Undang-Undang KUHP kita bahkan telah memberi sanksi pidana bagi barang siapa mendirikan partai komunis, organisasi komunis, mengembangkan ajaran komunis yang sanksi hukumnya mulai dari 5 tahun sampai dengan 20 tahun. Dalam hal ini, Bang Karni, saya ingin sampaikan bahwa 153 anggota fraksi PDI Perjuangan MPR RI di tanggal 7 Agustus 2003 ketika pengambilan keputusan TAP MPR nomor 1 tahun 2003 ini atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri menginstruksikan seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan mendukung agar TAP MPRS tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme itu diberlakukan kembali. Sehingga tidak ada persoalan bagi PDI Perjuangan mengenai dimasukkannya konsideran mengingat TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu dengan penormaan hukum terbaru sebagaimana diatur di dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Di luar itu, Bang Karni yang saya hormati, ideologi liberalisme dan kapitalisme juga bekerja di tengah-tengah masyarakat kita secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di bidang ekonomi, kapitalisme merajalela dengan menguasai sektor-sektor ekonomi rakyat. Sekarang ini masih terjadi kesenjangan di tengah-tengah masyarakat kita karena modal dengan sistem ekonomi pasar membuat pemodal lah yang kemudian menguasai hajat hidup orang banyak. Secara kebudayaan, paham liberalisme yang berbasiskan pada kebebasan individu. Mereka mengembangkan, mengamanyakan gaya hidup bebas. Narkotika dan obat-obatan diimpor ke Indonesia. Bertonton jumlahnya. Sabu-sabu, kokain, ekstasi, ganja, dan yang semua dilakukan untuk mengembari gaya hidup bangsa Indonesia, terutama pemuda Indonesia. Yang lebih ekstrim lagi, Bang Karni, yang kita khawatirkan, gaya hidup seks bebas yang mereka praktekkan di negara-negara barat sampai melegalkan perkawinan sejenis seperti negara-negara Jerman, Amerika, Scotland, Kanada, dan mereka kampanyekan legalitas perkawinan sejenis atas nama negara ke Asia. Dalam catatan saya, negara Taiwan adalah negara Asia pertama yang melegalkan perkawinan sejenis. Dan negara paling dekat, Thailand dan Singapura, sekarang parlemen mereka sedang membahas yang namanya legalisasi perkawinan sejenis. Saya mengkhawatirkan, Bang Karni, kalau Singapura saja sebagai negara tetangga terdekat, kemudian kita berdoa, pemerintah dan parlemen Singapura tidak melegalkan perkawinan sejenis. Tapi itu dari jurisdiksi negara lain. Kalau seandainya mereka melakukan itu, Bang Karni, dari Riau, Kepulauan Riau, ke Singapura itu hanya 30 menit. Berarti kampanye perkawinan sejenis bisa saja masuk ke Indonesia. Atas nama HAM dunia, mereka mengkampanyekan orang boleh melakukan apa saja, termasuk menuntut perkawinan sejenis. Dalam hal ini saya kira Pancasila bangsa Indonesia, kita mengakui yang namanya HAM dunia, HAM internasional. Tetapi ketika masuk ke Indonesia, hak asasi manusia internasional itu dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila. Kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Saya sudah bertanya dengan banyak tokoh agama, alim ulama, kiai, ustadz, pendeta, bedanda, dan sebagainya. Mereka mengatakan tidak ada agama di Indonesia yang menganjurkan perkawinan sejenis. Jadi oleh karena itu, kalau tidak dibentengi bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila yang kokoh, bisa saja budaya itu masuk ke Indonesia. Yang ketiga, Bang Karni, ideologi ekstremisme beragama. Ekstremisme beragama ini juga masuk ke tengah-tengah masyarakat kita, mengembangkan paham intoleransi dan anti kebinekaan. Masyarakat kita yang rukun, damai, saling hormat menghormati terganggu dengan adanya paham-paham yang mengembangkan paham intoleransi dan anti kebinekaan. Dalam titik yang paling ekstrim, mereka melakukan kekerasan dengan aksi-aksi bom bunuh diri atau terorisme. Alasan-alasan inilah yang saya kira menjadi alasan sosiologis
mengapa MPR memberikan dukungan kepada pemerintah agar tugas untuk menginternalisasi dan membudayakan Pancasila diberikan payung hukum setingkat undang-undang. Mengapa demikian? Karena masih terjadi trauma di tengah masyarakat kita. Kalau semua hanya diatur oleh Presiden melalui Perpres, tidak ada kontrol dari DPR, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyalahgunaan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila seperti di masa yang lalu. Saya kira justru goodwill-nya adalah agar bagaimana pembinaan ideologi Pancasila itu betul-betul dengan suasana kebatinan dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Yang kedua adalah menyangkut kekosongan hukum, Bang Karni yang saya hormati. Program pembinaan ideologi Pancasila saat ini hanya dipayungi oleh payung hukum setingkat peraturan Presiden. Saya ingin sedikit membuat perbandingan. Lembaga-lembaga negara seperti Badan Narkotika Nasional, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, bahkan Kuartir Nasional Pramuka, diatur dengan payung hukum undang-undang. Perbandingannya, masa sih sebuah lembaga yang bertugas begitu amat mulia, begitu amat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya diatur oleh payung hukum setingkat peraturan Presiden. Nah, alasan hukum inilah yang saya kira menjadi alasan mengapa DPR perlu menginisiasi hadirnya sebuah payung hukum yang bersifat undang-undang teknis. Saya ulangi, undang-undang teknis, bukan undang-undang yang ingin mengambil peran untuk menafsir sila-sila Pancasila yang kemudian bisa saja menjadi perdebatan. Dia sebuah undang-undang teknis untuk bagaimana caranya menginternalisasi dan membudayakan Pancasila dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, rancangan awal RUU ini dalam catatan saya mohon maaf Bang Karni, saya sebetulnya bukan anggota Balek, sehingga tidak ikut membahas rancangan undang-undang ini, tapi dalam penugasan ini saya mencoba mempelajari semua dokumen-dokumen. Ternyata pada saat diumumkan dalam Prolegnas 2020, rancangan undang-undang ini bernama Rancangan Undang-Undang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila. Bang Karni yang saya hormati, itulah saya kira pandangan saya sebagai Wakil Ketua MPR RI. Yang terakhir, pandangan saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pertama, ada beberapa anggapan, beberapa asumsi, bahkan sebagian, saya sebut saja sebuah tuduhan begitu, yang kira-kira membahas tentang pasal 7 di rancangan Undang-Undang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila itu. Pasal 7 itu mengatur satu frase kalimat yang menjelaskan seakan-akan Pancasila itu bisa diperas-peras. Dari Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Kami ingin tegaskan dalam kesempatan yang mulia ini Bang Karni, bahwa sikap kenegaraan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat menghormati dan menjunjung tinggi keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan hari lahirnya Pancasila. Dalam konsideran menimbang huruf E Kepres 24 2016 itu telah disebutkan bahwa lahirnya Pancasila itu satu proses di mana tanggal 18 Agustus 1945 adalah konsensus di mana para the founding fathers dan the founding mothers menyepakati Pancasila sebagai dasar negara yang sila-silanya sekarang termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan dalam rumusan konsideran menimbang huruf E Kepres 24 2016 itu yang dikatakan rumusannya diawali sejak tanggal 1 Juni 1945 ketika Bung Karno berpidato di depan sidang BPUPK, kemudian berkembang dalam naskah rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 dan rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi konsensus final kita di 18 Agustus, tapi proses yang melatar belakangin itu ada naskah pidato 1 Juni Bung Karno dan ada naskah Piagam Jakarta. Inilah satu diorama sejarah yang menggambarkan bahwa betapa antara pandangan golongan Islam dan pandangan golongan kebangsaan bertemu dalam titik kalimatun sawa di tanggal 18 Agustus 1945. Dalam konteks itulah sikap kenegaraan PDI Perjuangan mengakui Pancasila yang secara legal formal adalah yang ada di pembukaan. Oleh karena itu dengan segala hormat saya katakan rumusan munculnya istilah Trisila, Ekasila, sekalipun itu adalah bagian dari pidato 1 Juni, bukan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk alasan etis, saya tidak ingin menyebutkan dari fraksi mana. Tapi saya tegaskan, itu bukan pandangan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang kedua adalah mengenai konsideran mengingat rancangan undang-undang
itu untuk dimasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme. Kami tegaskan sekali lagi, Ibu Mega menginstruksikan kepada saya untuk menjelaskan, tidak ada persoalan bagi PDI Perjuangan untuk memasukkan TAP MPRS 25 tahun 66 itu dalam konsideran mengingat. Mengapa demikian? Secara historis, tanggal 7 Agustus 2003 yang lalu, saat pengambilan keputusan pemberlakuan kembali TAP MPR 25 tahun 66 oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri menginstruksikan secara tegas 153 anggota fraksi PD Perjuangan wajib mendukung pemberlakuan kembali TAP MPR 25 tahun 66 itu. Sehingga oleh karena itu, bagi fraksi PD Perjuangan tidak memiliki persoalan terhadap hal itu. Yang kedua, atau yang terakhir, kita sama-sama mendengar, Bang Karni, sikap pemerintah tadi diumumkan oleh Prof. Mahfud untuk menunda pembahasan RUU ini. Saya kira itu adalah sikap Presiden Jokowi yang amat wise, amat bijaksana. Beliau mendengarkan aspirasi, kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Kami mencatat organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, bahkan Majelis Ulama Indonesia, Purnawirawan TNI memberikan kritik. Yang saya kira kritik itu adalah bagian dari cara kita untuk membangun bangsa dan negara ini lebih baik lagi. Karena Undang-Undang P3 atau pembentukan peraturan perundang-undangan memang mewajibkan setiap rancangan undang-undang untuk disosialisasikan lebih dahulu kepada masyarakat. Saya kira penundaan waktu pembahasan ini adalah waktu yang baik untuk seluruh komponen bangsa Indonesia, terutama pemerintah, memperbaiki lagi DIM pemerintah agar kembali kepada hitohnya. Bahwa yang diperlukan itu hanyalah undang-undang teknis untuk mengatur bagaimana tugas pembinaan, tugas internalisasi ideologi Pancasila berjalan dengan baik, dengan tidak melakukan hal-hal kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di masa-masa yang lalu. PDI Perjuangan, Ibu Mega mengatakan, sampaikan sikap apresiasi dan kita mendukung, karena itulah yang memang diinginkan oleh keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hadirnya sebuah rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila yang menjadi pedoman, menjadi panduan bagaimana bangsa Indonesia menjadikan kembali Pancasila adalah satu living ideologi, satu walking ideologi, ideologi yang hidup, ideologi yang bekerja di tengah-tengah masyarakat, bukan ideologi utopi dan bukan ideologi khayalan. Bang Karni yang saya hormati, saya kira demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan sedikit Pak Basara. Pertama, tadi ditegaskan bahwa ini bukan ide dari atau usulan dari PDI. Khususnya pasal 7 soal Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila dan kemudian bisa diperas lagi jadi Ekasila yang berarti gotong royong. Bukankah itu pidato Ibu Mega sebelumnya juga menyinggung soal bisa diperas jadi Trisila dan Ekasila. Terus yang kedua, sekalian saja karena kita lewat Skype, tadi dikatakan bahwa undang-undang ini dibikin untuk payung hukum menaungi Pancasila yang kita sudah sepakati jadi dasar negara kita. Bukankah Pancasila itu sendiri adalah payung untuk seluruh hukum yang ada di Republik ini? Apakah Pancasila sendiri masih perlu payung? Bukankah Undang-Undang Dasar 45 menjadi konsideran untuk seluruh undang-undang yang lahir di Republik ini? Mungkin itu dulu pertanyaan saya, Pak Wakil Ketua MPR. Terima kasih Bang Karni. Terhadap pertanyaan bahwa Bu Mega pernah dan bahkan sering mempidatokan isi pidato Bung Karno itu dalam beberapa kesempatan. Pertanyaan bagi saya, apa masalahnya kalau Ibu Mega menyampaikan apa isi yang dipidatokan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 itu? Karena memang fakta otentiknya pada pidato 1 Juni itu ketika menjawab pertanyaan Ketua Sidang BPUPK, Dr. Rajiman Wedyu Diningrat, Bung Karno sebagai anggota resmi Sidang BPUPK itu menyampaikan gagasannya
tentang apa dasarnya jika Indonesia merdeka kelak. Ada skema, ada 5 skema yang diusulkan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni itu. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah Trisila, dan yang ketiga adalah Ekasila, gotong royong. Di dalam konteks Pancasila itu, Bung Karni dan pemirsa kalian yang saya hormati, kami menyadari betul bahwa sekalipun itu adalah narasi yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juninya, tetapi yang diterima oleh sidang BPUPK. Setelah Bung Karno berpidato, Dr. Rajiman bertanya kepada anggota sidang BPUPK, apakah dasar falsafah negara Indonesia yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno yang diberi nama Pancasila itu dapat diterima. Dalam catatan saya, banyak bukti-bukti historis yang membuktikan bahwa pidato 1 Juni itu diterima. Salah satunya adalah laporan Panitia 5 yang dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 75. Pada waktu itu Pak Harto sedang kuat-kuatnya menugaskan beberapa orang pendiri bangsa untuk menyelidiki asal-usul kebenaran lahirnya Pancasila. Maka ditugaskanlah oleh Presiden Soeharto pada waktu itu Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Joyo Adisuryo, Alexander Andri Maramis, Mr. Sunario, dan Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo untuk menyelidiki asal-usul lahirnya Pancasila itu. Para tokoh bangsa berlima itu kemudian merekomendasikan kepada Pak Harto pada waktu itu bahwa pidato Bung Karno itu benar diterima secara aklamasi oleh sidang BPUPK. Kemudian Bung Karno lah yang satu-satunya secara tegas mengusulkan filosofi Groundslag untuk negara yang akan dibentuk. Bahkan ketika dibentuk panitia kecil untuk merumuskan Pancasila dasar negara, sumbernya diambil dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu. Ini fakta otentik yang disampaikan oleh Panitia 5 yang menyampaikan laporannya kepada Pak Harto 10 Januari tahun 1975. Lalu kemudian dalam skema pidato 1 Juni itu betul Bung Karno menawarkan Trisila dan Ekasila. Tetapi sekali lagi karena yang diterima oleh BPUPK kemudian dibahas dalam Panitia 9 yang melahirkan Piagam Jakarta, di mana Panitia 9 itu dibentuk atas inisiatif pribadi Bung Karno untuk menjaga keseimbangan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Karena panitia resmi yang dibentuk oleh Dr. Rajiman dalam sidang BPUPK yang berjumlah 8 orang dan diketuai Bung Karno, hanya Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Awet Asin yang mewakili golongan Islam. Bung Karno dalam semangatnya untuk menjaga keseimbangan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan, akhirnya membentuk panitia kecil lain yang tidak resmi atas inisiatif pribadinya, yang komposisinya sudah dibuat seimbang. 4 orang mewakili golongan kebangsaan, 4 orang mewakili golongan Islam, dan Bung Karno berdiri di tengah sebagai ketua Panitia 9. Panitia 9 inilah yang melahirkan naskah Piagam Jakarta. Sampai kemudian ketika dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 7 kata ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam naskah Piagam Jakarta itu berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa berkat kesepakatan antara pendiri bangsa dari golongan Islam dengan golongan kebangsaan untuk mencari titik temu sebuah negara bangsa yang di dalamnya bisa hidup berdampingan dengan berbagai macam suku, agama, dan sebagainya. Sehingga bagi PDI Perjuangan, Pancasila bangsa Indonesia secara legal formal berhenti pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang prosesnya dimulai dari 1 Juni, dan kita menyebut naskah Piagam Jakarta itu karena itu juga adalah karya daripada Bung Karno. Tetapi ketika kita bicara dalam konteks legal formal negara, maka Pancasilanya adalah Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai pembumian Pancasila, Bang Karni, Pancasila itu adalah dasar falsafah. Ia bersifat abstrak. Dalam ilmu hukum tata negara dia disebut guru norm. Sehingga oleh karena itu, nilai-nilainya harus dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita. Tetapi Pancasila sebagai falsafah negara, sebagai pembentuk norma, dia tidak bisa derajatnya diturunkan menjadi norma. Sehingga tidak mungkin sebuah pembentuk norma diatur oleh norma. Dalam pandangan kami, Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang bersifat falsafah dasar itu adalah meta juridis atau meta legal yang berada di atas undang-undang dasar, bahkan di atas undang-undang dasar kita. Sehingga oleh karena itu, bagaimana cara dan strategi membumikannya? Diperlukanlah hadirnya sebuah undang-undang teknis. Saya ulangi, hadirnya undang-undang teknis yang dapat memberikan panduan bagaimana menginternalisasi dan membumikan Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saya kira demikian penjelasan kami, Bang Karni. Baik, tadi dikatakan bahwa pasal 7 bukan dari PDIP. Walaupun dari PDIP menurut saya juga wajar-wajar.
Yang ingin saya tanyakan, istilah ketuhanan berkebudayaan itu diusulkan fraksi mana? Ulangi Bang Karni. Istilah ketuhanan yang berkebudayaan itu diusulkan fraksi mana? Saya katakan untuk alasan etis saya tidak ingin menyebutkan itu Bang Karni. Tetapi kami wajib menghormati bahwa 9 fraksi di Badan Legislatif memang memiliki hak bicara. Hak untuk mengemukakan pendapat, pikiran, konsepsi-konsepsi. Dan saya kira itu adalah konsekuensi kita bernegara hukum. Demokrasi yang berdasar hukum. Tentu kita harus hormati pandangan-pandangan apapun yang disampaikan sepanjang dalam hak bicara sebagai member of parliament. Saya kira dalam perspektif itu sekali lagi, kami ingin menjaga etika, kami ingin menjaga sopan santun, kami tidak ingin menyebut teman dari fraksi mana yang menyampaikan itu. Karena itu adalah juga satu yang hak, yang memang boleh disampaikan dalam rapat-rapat di DPR, Bang Karni. Baik, Pak Basara, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami dan boleh dimonitor nanti kalau ada yang Pak Basara keberatan dari jalannya diskusi juga boleh kita berhubungan lagi. Terima kasih. Sama-sama Bang Karni.